Ya, jadi begini, kita ini dikasih Allah Ta'ala jagat raya, alam semesta alias jagat raya. Dalam ilmu alam dijelaskan itu kalau jagat raya ini yang zahir terdiri dari sekian banyak galaksi. Kita berada, kalau saya nggak salah pelajaran SMA, galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti itu Masya Allah isinya macam-macam, besarnya luar biasa, dan itu cuma satu titik dari jutaan galaksi yang ada di jagat raya. Pertanyaannya, adakah tempat yang lebih indah dari bumi? Jawabannya tidak ada. Wis rasa mbok goleki. Biar yang capek-capek cari planet Mars, Jupiter, planet waneh-waneh itu ya, silahkan capek. Saya kasih tahu dari sekarang, tidak ada planet yang lebih baik dari bumi. Kalau ada, Kanjeng Nabi sudah pindah dari dulu. Betul kan ya? Kalau ada, Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah sama Allah tidak ditaruh di bumi, ditaruh di planet yang lain. Wadha'aha lil anam. Al-arad, bumi ini Allah ciptakan, Allah tundukkan untuk umat manusia. Planet yang terindah, ya planet yang terindah, terlengkap, ya terlengkap, terbaik, terbagus. Allah siapkan untuk manusia. Untuk apa? Jawabannya di sini, tempat transit. Tempat transit. Kalau bis, halte, terminal, parkir, transit. Nah, saya akan jelaskan pakai jalan tol saja biar gampang. Jalan tol itu ada rest area, betul, ada rest area. Nah, bumi jagat raya semua, khususnya bumi adalah rest area. Rest area, tempat istirahat sementara, sejenak, sesaat. Kenapa? Karena kita lagi melakukan journey, perjalanan. Dari mana? Dari alam ruh mau ketemu Allah Subhanahu wa taala. Dari alam ruh mau ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan itu sangat panjang, ya sangat panjang. Sama Allah dikasih tempat parkir, istirahat, rest area, namanya jagat raya, bumi, salah satu di antaranya. Maka kita langsung parkir, keluar dari perut ibu setelah 5 bulan tinggal di dalam perut ibu, kita keluar. Beb, kok 5 bulan toh Beb? Bukannya orang hamil itu 9 bulan? Iya, hamilnya 9 bulan, tapi maaf, kita tinggalnya cuma 5 bulan. 4 bulan pertama kita belum tinggal, masuk 4 bulan baru kita masuk ke dalam perut ibu. Nah, yang bulan 1, 2, 3 sampai 4 itu tuh ngapain? Itu baru proses pembentukan raga untuk kita masuk ke dalamnya, untuk kita tinggal sementara, kendaraan untuk hidup di muka bumi. Inilah yang jadi kita pakai tangan, mata, mulut dan lain sebagainya. Itu kendaraan. Kapan naiknya? Naiknya ketika umur 4 bulan. Siapa yang naikkan kita ke situ? Tentunya malaikat. Dengan cara bagaimana? Ditiupkan. Bahasanya begitu, ditiupkan. Jadi ketika ibu kita hamil usia 4 bulan, Allah Ta'ala daratkan kita ke dalam perut ibu. Kemudian tinggal di situ masa pengenalan. Biar gak kaget. Rungok sih. Boleh saya nanya, ingat enggak waktu di perut ibu? Kok amnesia? Gak ingat? Gak ingat? Keterlaluan. Begitu melupakan alam perut. Benar-benar kita ini gak terima kasih sama perut. Sudah tinggal di situ 5 bulan kok yang gak diingat. Betul.
Ya Beb, ya wajar toh gak inget Beb. Iya, gak inget wajar. Emang bisa inget Beb? Tanya sama dokter. Yang namanya memori itu ada sejak kapan? Yang namanya memori itu ada sejak kapan? Makanya bayi dalam kandungan disuruh bacakan ayat Al-Quran, suruh ngomong yang bagus, lihat yang bagus. Karena udah mulai terekam itu, mulai terekam dalam memori sang anak yang ada dalam perut. Sabar dulu ya sambil minum kopinya biar selesai baginya dulu. Ini prolog, ya ini prolog biar enak ngajinya. Udah lahir, saya nanya, umur 1 tahun masih ada yang ingat? Nggak ada. 2 tahun? Ingat enggak waktu Anda umur 1,5 tahun itu kepleset jelungup, ingat? Enggak. Waktu umurnya 2 tahun ingat enggak? Enggak. Mungkin ada yang ingat waktu umur 4 tahun, 5 tahun ya. Waktu saya playgroup terbersit. Oh iya, ingatnya banyak atau sedikit? Mau nginget susah atau mudah? Susah. Betul ya susah. Nah itu kita. Beda dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh ada yang bisa ingat ketika umur 1 tahun ngapain. Ingat detik demi detik, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai umurnya sekarang masih ingat. Karena kuatnya rohnya luar biasa. Ada orang soleh yang ingat di dalam perut ibunya selama sekian bulan apa yang dilakukan, ingat. Ya, ada orang soleh yang bisa ingat apa yang dilakukan sebelum mendarat ke perut ibu. Nah itu orang soleh. Nah kita kan lagi pengen jadi orang soleh. Ya, dan kalau toh jadi tingkatan kita kan ya soleh anyaran. Soleh anyaran, ya wajar. Kalau kelasnya begitu wajar. Nah ternyata kita dari mana? Dari alam arwah, alam ruh, kemudian parkir di muka bumi, terus melanjutkan perjalanan kemana? Ke akhirat, langsung ke surga enggak. Ngapain dulu? Alam barzah. Berapa lama di alam barzah? Ternyata di alam barzah menunggu sampai kiamat tiba. Berapa lama itu? Tergantung kiamatnya kapan. Nah kalau menurut beberapa riwayat katanya ya, jangan nanya sama saya juga judulnya katanya. Ya, kurang lebih 500 tahun lagi. Ya, Mas mati tenang awakmu. Insya Allah sudah meninggal semua ini ya, yang saya lihat maupun yang lihat saya. Kalau saya wallahu alam, yang saya lihat ataupun yang lihat saya, insya Allah sudah meninggal. Nggak ngalami yang namanya kiamat. 500 tahun lagi. Ya, nanti kalau ada yang lihat rekaman ini 500 tahun lagi, sudah kiamat berarti. Ya, sudah deket kiamat nih tahun 2000 sekarang ini ya. 2018 berarti 2518 kurang lebih, kira-kira bisa kurang bisa lebih, perkara lebihnya ribuan tahun ya wallahu a'lam. Ya kurang lebih. Kiamat tiba, tiup sangkakala, maka di situ berakhir alam barzah. Muncul alam kebangkitan. Alam kebangkitan digiring kemana? Padang mahsyar. Berapa lama di padang mahsyar? Minimal 1000 tahun. Setelah padang mahsyar ngapain? Alam perhitungan, yaumul hisab. Ya hari perhitungan. Bagaimana yaumul hisab? Diinterogasi oleh Allah satu demi satu, enggak rombongan, satu demi satu. Dan Allah enggak bongkar aibnya. Allah rahasiakan aibnya. Allah enggak mau aib hambanya dilihat oleh hamba yang lain. Kata Allah, mereka adalah hambaku. Allah enggak mau bongkar aibnya. Makanya Allah paling benci kalau ada orang suka bongkar aibnya orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Dan Allah paling cinta dengan orang yang suka nutup aibnya orang lain. Semoga kita termasuk yang kedua, yang suka nutup aibnya orang lain. Nah, setelah hisab ngapain? Baru masuk surga.